Next, sekarang nomor 11, yaitu hasil dari negatif 2 pangkat 6 dibagi negatif 2 pangkat 3. Oke, ini tentang perpangkatan. Kalau misalkan bilangan pokoknya sama, itu artinya pangkatnya boleh dikurang. Bilangan pokok tuh yang mana sih? Bilangan pokok tuh yang ini. Negatif 2x. Negatif 2 dengan negatif 2, sama-sama negatif 2, itu adalah bilangan pokok. Jadi kalau misalkan bilangan pokoknya sama, artinya pangkatnya boleh langsung kita kurang. Gini, jadi negatif 2 pangkat 6 per negatif 2 pangkat 3 sama dengan, berarti kan ini bilangan pokoknya udah sama-sama negatif 2 nih, berarti pangkatnya boleh kita kurang. Jadi gini, 6 kalau pembagian pangkatnya dikurang, kalau perkalian pangkatnya ditambah. Itu ya bedanya. Oke, sekarang negatif 2. 6 kurang 3, 3. Jadi negatif 2 pangkat 3. Artinya negatif 2 pangkat 3 itu adalah negatif 2 kali negatif 2 kali negatif 2. Nah, sekarang negatif 2 kali negatif 2, negatif kali negatif positif, 2 kali 2, 4. Sekarang kita tulis lagi negatif 2-nya tadi. Jadi 4 kali negatif 2, positif kali negatif negatif, 4 kali 2, 8. Jadi hasilnya adalah negatif 8. Bisa dipahami? Oke, sekarang kita next ke nomor 12 tentang penyederhanaan operasi aljabar. Kalian bisa lihat di soalnya ini ada tentang perkalian pangkat. Ingat sifatnya adalah buka kurung A, pangkat N, tutup kurung pangkat M. Artinya A pangkat N kali M. Jadi kalau misalkan ada pangkat terus pakai tanda kurung, luarnya ada pangkat lagi, itu artinya pangkatnya dikali. Contohnya kayak soal ini. Jadi ini sifatnya ya. Nah, kita selesaikan soal kita. 2x pangkat 3, 2x pangkat 3 dikali 3. Nah, ini kita kalikan, x pangkat 2 dikali pangkat 3, berarti pangkat 2 kali 3, 2 kali 3, 6, berarti x pangkat 6. Sekarang lanjut, y nya lagi, y pangkat 2 kali pangkat 3, berarti y pangkat 6. Sampai sini paham? Kalau sudah sampai sini, nah ini kan perkalian nih, 2 kali 3 berapa? 6. Sekarang nih perkalian. Kalau misalkan perkalian, bilangan pokoknya sama nih, sama-sama x nih, dia perkalian, berarti pangkatnya ditambah. Berarti x pangkat 3 kali x pangkat 6, jadi x pangkat 9. Dari mana? Dari 3 tambah 6, pangkatnya ditambah. Kemudian y nya sendirian, berarti tinggal kita salin. Jadi hasilnya adalah 6x pangkat 9, y pangkat 6. Sampai sini jelas? Oke, sekarang kita next ke nomor 13 tentang penyederhanaan pangkat. Apa sih bedanya dengan nomor 12 tadi? Kalau nomor 12 tadi itu bilangan pokoknya sama ya. Kalau nomor 13 ini beda. Nih ya, dilihat nih, bilangan pokoknya 6, sebelahnya 3, bawahnya 2. Beda kan, berarti cara penyelesaiannya juga berbeda. Nggak boleh langsung pangkatnya dikurangin atau dijumlahin. Ini saya tulis dulu soalnya, 6 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Oke, 6 ini perkalian berapa? 2 kali 3 pangkat. Nah ini kan 6 tadi kan 2 kali 3, terus ada pangkatnya nih, kita taruh di atas sini, dikali 3 pangkat 5 per 2 pangkat 3. Nah, sampai sini paham? Kalau paham, ingat tadi penjelasan saya tentang pangkat tadi. Ini kita ngitungnya kayak tadi, kita kalikan pangkatnya. Jadi gini, nih ini kan 2 pangkat 1 ya artinya ya, berarti 2 pangkat 1 kali pangkat 3, artinya 2 pangkat 3. Sekarang 3 pangkat 1, 3 pangkat 1 kali 3, berarti 3 pangkat 3. Dari mana? Karena 1 kali 3, 1 kali 3, makanya sini 2 pangkat 3 kali 3 pangkat 3. Bisa dipahami? Sisanya tinggal kita salin. Nih, per 2 pangkat 3.
Nah, kalau sudah, lihat nih, bilangan pokoknya udah sama. Ini 2, yang ini juga 2. Kalau misalkan sudah sama, artinya dia bisa kita hitung. 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 3. Artinya habis kan, karena sama nih. Habis dia. Sekarang sisa 3 pangkat 3 dikali 3 pangkat 5. Kita lihat, bilangan pokoknya sama-sama 3 nih, ya kan? Artinya kalau sama pangkatnya bisa kita jumlahkan. Kenapa dijumlah? Karena dia perkalian. Berarti 3 pangkat 3 tambah 5, 3 pangkat 8. Jadi hasilnya adalah 3 pangkat 8. Bisa dipahami? Sekarang kita next ke nomor 14 tentang penyederhanaan bentuk akar. Oke, ada 9 akar 2 tambah akar 72 dikurang akar 578. Oke, boleh kita sederhanakan. Caranya adalah kita tulis dulu 9 akar 2. Yang di dalam akar ini itu sudah sederhana, jadi cukup kita salin saja. Nah, ditambah akar 72. Perkalian yang menghasilkan 72 berapa? Perkalian yang menghasilkan 72. Nah, lihat nih patokannya nih, sampingnya kan 2. Coba cari 2 kali yang menghasilkan 72, 2 kali 36 ya. 2 kali 36. Hasilnya 72. Dikurang akar. Nah, ini 578 nih, cari perkalian yang menghasilkan 578. Coba bisa perkalian 2 bisa kan? Berarti 2 kali 578 itu bagi 2 wait 578 bagi 2. Perkalian 2 yang mendekati perkalian 2 yang mendekati 5 itu adalah 2. 2 kali 2 4, kita kurang, berarti 1. 5 kurang 4 1, 7 dan 8 nya turun. Perkalian mendekati 17 itu adalah 8. 8 kali 2 16, kita kurang, 1 kurang 1 habis, 7 kurang 6 1, 8 turun, berarti hasilnya 9. 9 kali 2 18, kurang 0. Oke, berarti ini adalah 2 kali 208 9. Sekarang kita lanjutkan 9 akar 2 ditambah ini nih, ada nggak akar 2? Nggak ada, berarti tetap dalam akar 2 nya. Sekarang 36, ada nggak akar 36? Ada, berapa? 6 kali 6 36, berarti akar dari 36 ini adalah 6. Dikurang akar 2 ada nggak? Nggak ada, berarti tetap dalam akar. Sekarang 289 ini ada nggak akarnya? Akar 209 kalau misalkan 17 kali 17 berapa? Mana satu nih? 17 kali 17. 7 kali 7 49, 4, 1 kali 7 7, tambah 4 11, 7 kali 1 7, 1 kali 1 1. Kita tambah X. Kita tambah 9 8 2 ya, 289. Oke, berarti 289 ini adalah akar dari 17. Nah, kemudian lihat nih. Lihat nih, ini akar 2. Ini akar 2. Ini akar 2, berarti boleh kita jumlahkan. Kalau misalkan akarnya sama, apa yang dijumlahkan? Cukup bagian depannya aja yang kita jumlahkan nih. Berarti 9 tambah 6 15. 15 dikurang 17 negatif 2. Sisanya tulis akar 2. Jadi jawabannya adalah negatif 2 akar 2. Sampai sini jelas?
Sekarang kita next ke nomor 15 tentang notasi ilmiah. Oke, kalau misalkan soalnya tentang desimal berarti pangkatnya negatif. Kalau misalkan soalnya bukan desimal berarti pangkatnya positif ya. Kita ke soal ini 0, ini saya tulis dulu ya soalnya ya. It's biar agak besaran dikit. Nolnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus belakangnya 56. Oke. Kita lihat nih ada berapa lihat nih, kita lihat dulu angkanya berapa nih? 56. Berarti notasi ilmiahnya adalah 56 dikali 10 pangkat negatif. Kenapa negatif? Karena dia bilangan desimal, jadi pangkatnya pasti negatif. Sekarang dicek, ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti 56 kali 10 pangkat negatif 8. Oke, kalau bentuk lain bagaimana? Ada lagi bentuk lainnya. Bagaimana caranya? Ini kan 56 kali 10 pangkat negatif 8. Bagaimana kalau misalkan kita tuh maunya gini, 5,6 kali 10 pangkat negatif berapa? 5,6. Berarti pangkatnya negatif berapa nih? Hitungnya gini. Lihat komanya di mana? Komanya di sini, ya kan? Berarti kita hitungnya dari sini. Dari sini. Kita hitung dari sini sampai sini. Dari 0 sampai 5. Ada berapa angka? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya kan? Berarti 5,6 kali 10 pangkat negatif 7. Paham? Kalau misalnya mau bentuk lain lagi bagaimana? Boleh, ada lagi. Misalnya kita mau komanya di sini nih. Berarti kan 0,56 dikali 10 pangkat, lihat dari sini, dari 0 sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai sini. Berarti 0,56 kali 10 pangkat negatif 6. Sampai sini jelas?